Film horor kali ini akan menceritakan tentang sebuah keluarga yang memiliki penglihatan makhluk tak kasat mata. Namun di balik semua itu ada sebuah perjanjian dengan setan yang menjadi malapetaka untuk mereka. Gimana kelanjutannya? Simak terus dan inilah dia alur cerita film Indigo. Film ini diawali di sebuah rumah di Bogor pada tahun 2006. Di sini ada sepasang suami istri yang mengundang seorang paranormal yang bernama Sekar. Dia mengundang Bu Sekar karena khawatir dengan kondisi anaknya. Dokter bilang kalau dia itu kena gangguan mental. Namun anehnya dia mempunyai banyak bakat seperti melukis, menari, dan menyanyi. Namun di sini si ibu mengatakan kalau Zora anaknya itu sering bicara sendiri dengan teman khayalannya itu. Yang Zora sebut sebagai Widuri adalah sosok perempuan yang sedang mengandung. Tak lama setelah itu Zora pun datang. Dia mengatakan kalau dia sedang main peta umpet dengan Widuri. Dan Sekar di sini langsung mengatakan kalau Zora itu mempunyai kelebihan. Dia adalah anak indigo. Anak indigo adalah anak yang mampu melihat makhluk-makhluk tak kasat mata yang mempunyai indera keenam. Zora dan Bu Sekar pun mencari-cari Widuri, namun mereka tak menemukannya. Di sini Sekar melihat lukisan Widuri yang dibuat oleh Zora, hingga saat Zora sedang berdiri di depan pintu, tiba-tiba dia ditarik oleh Widuri. Orang tuanya yang melihat itu tentu sangat panik dan segera mendobrak pintu itu. Dan setelah itu terlihat kalau Widuri mencakar perutnya Zora dan Bu Sekar mengatakan kalau Widuri berusaha untuk masuk ke dalam tubuhnya. Ibunya pun memohon kepada Bu Sekar kalau dia ingin anaknya itu menjadi anak yang normal pada umumnya. Mereka tidak mau melihat anaknya menderita dan melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mereka. Akhirnya ibunya meminta kepada Bu Sekar untuk menutup mata batin Zora dan semua ingatannya itu harus terus dihapus karena kalau Zora seperti ini terus, dia pasti akan menderita seumur hidupnya. Adegan pun berpindah ke tahun 2023 di Jakarta. Di sini ada Aksa yang sedang meeting bersama atasannya yang berencana untuk membangun sebuah proyek. Mereka berencana untuk menghalalkan segala cara agar proyek mereka itu berjalan lancar tanpa adanya hambatan. Dan Zora kini sudah tumbuh menjadi wanita yang cantik. Dia sekarang banyak sekali membuat lukisan dan di dalam lukisannya itu banyak sekali makna yang tersimpan di dalamnya. Datanglah Aksa ke tempat Zora dan ternyata Aksa itu adalah calon suaminya Zora. Dan di sini Zora menyuruh Aksa untuk resign dari pekerjaannya itu karena bos Aksa yang saat ini orangnya sangat rakus sekali. Dia tidak mau Aksa menjadi orang yang tidak bermoral seperti orang-orang di kantor keluarga Zora. Dan mereka di sini rencananya akan menikah sekitar 5 bulan lagi. Lalu Zora ditelepon oleh kepala sekolah karena adiknya yang bernama Ninda. Akhir-akhir ini Ninda tingkahnya sangat aneh. Barusan saja dia bertingkah sangat histeris. Dia mencoba untuk menghentikan bus sekolahnya yang hendak pergi membawa teman-teman sekolahnya. Entah apa alasannya, dan dia pun bercerita kepada kakaknya kalau dia sering mendengar suara-suara yang sangat seram dan dia juga melihat orang-orang seperti bayangan. Dan yang lebih nyatanya lagi, Ninda sering melihat seseorang di kamarnya. Tapi Zora di sini mengatakan kalau Ninda hanya sakit dan butuh istirahat. Ternyata 1 tahun yang lalu saat mereka sedang bepergian, Ninda melihat firasat kalau mereka akan mengalami kecelakaan. Dia menyuruh ayahnya untuk berhenti dan benar saja mereka pun ditabrak oleh truk dari arah berhadapan. Dan itulah yang membuat ayah dan ibu mereka meninggal dan kini mereka hanya hidup berdua saja. Mereka pun juga pindah rumah setelah kejadian itu agar mereka tidak tenggelam dalam kesedihan karena ditinggalkan oleh orang tua mereka. Lalu Zora pun menghampiri Aksa. Zora di sini mengaku sangat kasihan kepada adiknya itu. Dia ingin adiknya cepat-cepat sembuh dari penyakitnya, tapi Zora tidak tahu lagi harus bagaimana. Dan di sini Aksa mengatakan kalau dia punya seorang kenalan dan dia adalah paranormal. Zora adalah orang yang realistis dan Zora sangat tidak percaya dengan hal-hal yang begituan, apalagi dengan orang-orang yang berbau dukun.
Sebelum pulang, Aksa memberikan buku kepada Zora yang berjudul Indigo. Kemudian tengah malam pun tiba. Saat Ninda mengambil air, dia melihat sosok perempuan yang sedang berada di luar. Dia sangat kaget hingga Zora pun dan para pembantunya datang ke sana. Ninda mengatakan kepada kakaknya kalau di luar ada orang. Saat dicek oleh Zora tidak ada siapa-siapa, dan tiba-tiba Zora melihat sesuatu di balik kain yang dijemur itu. Zora sangat terkejut karena kejadian semalam. Zora pun setuju untuk menemui paranormal yang semalam diceritakan oleh Aksa. Singkat cerita, mereka pun tiba di rumah paranormal itu. Lalu mereka pun bertemu dengan Dava. Namun di sini Dava terlihat sangat cuek kepada mereka. Lalu datanglah Elma yang dengan hangat menyambut kedatangan mereka. Elma akhirnya membawa mereka menemui ibunya. Ternyata paranormal ini adalah Bu Sekar, orang yang dulu pernah datang ke rumah Zora saat Zora masih kecil. Namun di sini Zora tidak mengetahui siapa itu Bu Sekar, karena memang semua ingatannya dulu dihapus oleh Bu Sekar. Jadi Zora tidak ingat kalau dulu dia juga seorang indigo. Namun di sini Bu Sekar belum mengatakan kalau dulunya Zora juga sama seperti adiknya, dan Zora menganggap kalau itu sangat tidak masuk akal. Dia tidak percaya kalau adiknya itu adalah orang indigo. Dia menganggap kalau semua yang dilihat oleh Ninda adalah imajinasinya saja. Lalu malamnya saat Zora sedang menonton TV, dia menemukan sebuah berita yang dimana bus sekolah Ninda mengalami kecelakaan. Bus yang dulu sempat diberhentikan oleh Ninda. Di kamarnya Ninda terbangun karena ada yang mengetuk pintu, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Dan saat masuk lagi, dia pun melihat sosok yang ada di kamarnya, dan sosok itu ternyata adalah Widuri. Perut Ninda dicakar oleh Widuri sama seperti Zora saat dia kecil dulu. Lalu Aksa dan Bu Sekar datang menemui Zora dan adiknya. Bu Sekar pun melihat lukanya Ninda dan melihat lukanya Zora juga. Dan disinilah Bu Sekar memberitahu kalau Zora dulu juga indigo, dan Bu Sekar pernah menolong Zora dan menutup mata batinnya. Kini Zora pun mengetahui semuanya. Widuri mencoba untuk masuk ke dalam tubuhnya Ninda. Dulu dia mencoba masuk ke dalam tubuh Zora, namun ada Bu Sekar yang membantunya. Dan kini Widuri berusaha untuk masuk ke dalam tubuhnya Ninda. Dan Bu Sekar mengatakan kalau Zora mau membantu Ninda, dia harus dibuka kembali mata batinnya. Namun setelah dibuka, Zora juga akan menjadi incaran Widuri lagi, dan mata batinnya tidak akan pernah bisa ditutup kembali. Besoknya Zora pun memutuskan untuk membuka kembali mata batinnya. Zora pun melihat kilas balik dari kehidupannya. Dia melihat saat dia dilahirkan, dan dia melihat kejadian saat dia waktu kecil, saat Bu Sekar menutup mata batinnya dan menghapus semua ingatannya. Lalu setelah itu Zora pun pingsan berhari-hari, energinya terkuras karena semua ingatannya telah kembali kepadanya. Hingga dia pun akhirnya siuman dan kini mulai percaya tentang semuanya. Lalu saat itu juga mereka pergi ke rumahnya Bu Sekar. Mereka pun datang di rumah Bu Sekar, dan di sini Bu Sekar mau menolong mereka agar mereka bisa kuat saat berhadapan langsung dengan makhluk halus, terutama dengan Widuri. Karena Widuri itu sangat kuat. Dia mampu mematahkan kekuatan yang mereka buat, dan tidak ada yang bisa melindungi kalian kecuali kalian sendiri. Bu Sekar yang melihat Widuri langsung membacakan mantra untuk mengusir Widuri, dan Widuri berhasil mereka usir. Namun Ninda tak sadarkan diri. Lalu Bu Sekar sadar kalau Widuri masih di sana dan mencari-carinya hingga tiba-tiba Elma pun mati karena tubuhnya tertusuk pagar besi. Widuri tidak mau Bu Sekar ikut campur, oleh karena itu dia mengambil nyawa Elma supaya Bu Sekar merasa kapok. Elma pun dimakamkan dan Ninda kini sedang koma di rumah sakit. Di rumah sakit, Zora meminta maaf kepada Bu Sekar atas meninggalnya Elma. Dan Bu Sekar mengatakan kalau itu sudah takdir, tidak ada orang yang bisa melawan takdir. Lalu Zora mengatakan kalau dia melihat masa lalunya Widuri. Pada saat Widuri mencekik Ninda, Zora melihat kalau ternyata Widuri itu terhubung dengan kakek neneknya. Ternyata di masa lalu neneknya Zora adalah seorang indigo juga, dan dia berencana untuk menumbalkan seorang wanita yang sedang hamil karena dia ingin membuat perjanjian dengan setan.
Dia ingin menjadi orang yang kaya raya, hartanya tidak akan pernah habis, bahkan sampai keturunannya, dan mereka ternyata menambahkan Widuri untuk perjanjian tersebut. Mereka pun akhirnya kaya raya dan dikaruniai seorang anak. Di sini Widuri datang untuk membalaskan dendam dengan cara masuk ke dalam tubuh anaknya. Namun anaknya itu anak biasa, bukan seorang anak indigo, yang dimana anak itu adalah ayahnya Zora. Karena Zora dan Ninda adalah anak indigo, Widuri sekarang mempunyai kesempatan untuk membalaskan dendamnya tersebut. Dan Widuri mengatakan kalau dia ingin melahirkan seorang anak. Singkat cerita, Ninda pun dibawa ke rumah Pusekar agar mereka bisa lebih menjaganya. Lalu saat Zora lagi makan, dia didatangi oleh Pak Agus. Pak Agus itu bapaknya Aksa, dan Pak Agus di sini memperlihatkan kejadian yang sesungguhnya. Bagaimana dia bisa mati? Ternyata di masa lalu Pak Agus melihat kakeknya Zora yang sedang berjalan ke arah hutan. Dia pun mengikutinya hingga pada akhirnya dia mengetahui kalau kakeknya Zora itu menyembah setan. Dia pun mengejarnya dan mencekik Pak Agus sampai dia mati, dan membuat kematian Pak Agus itu seperti bunuh diri. Zora pun menangis saat melihat itu semua, dan dia pun memberitahukan ke Aksa kalau yang membunuh Pak Agus adalah kakeknya, karena Pak Agus melihat dia sedang menyembah setan. Dan di sini Zora mengetahui kalau jasad Widuri itu dikubur di dekat rumahnya yang dulu berada di Bogor. Dan di sini Pusekar mengatakan kalau tumbalnya bisa dihancurkan, maka Widuri bisa diusir dari sana. Dan cara satu-satunya adalah membakar tulang Widuri yang tersisa. Lalu Aksa pun bergegas pergi ke Bogor untuk membawa tulang tersebut. Dan di perjalanan dia mengirim pesan kepada bosnya kalau dia keluar dari proyeknya yang sudah direncanakan sebelumnya. Dan Aksa mengancam akan melaporkan semua tindakan bosnya itu. Singkat cerita, Aksa pun berhasil menggali tulang tersebut dan bergegas membawanya kembali ke rumah. Di rumah, Dava memutuskan untuk membantu ibunya karena dia telah membaca tulisannya Elma, dan itu membuat dia sadar kalau dia harus membantu ibunya apapun yang terjadi. Di mobil Aksa yang sedang ngebut, dia ditabrak oleh mobil truk hingga membuat dia terguling dan mengalami luka yang cukup parah. Dan ternyata yang menabraknya itu adalah orang suruhan bosnya sendiri. Mereka pun cemas karena Aksa tidak mengangkat teleponnya. Lalu mereka pun mengumpulkan kekuatan agar Widuri tidak bisa masuk ke dalam tubuhnya Ninda yang sedang koma. Namun Ninda bukanlah satu-satunya pilihan karena Zora kini sudah membuka mata batinnya. Widuri pun berhasil masuk ke dalam tubuhnya Zora. Penantian Widuri bertahun-tahun yang akhirnya dia bisa hidup kembali. Dan karena Widuri tidak pernah makan, dia pun meminta makan kepada Dava, dan Dava pun memberinya makan. Widuri kini sangat senang karena dia sekarang bisa menjadi orang kaya, karena dulunya dia hanyalah rakyat miskin yang menikahi seorang petani. Namun kini dia jadi kaya raya akibat dari kakek dan neneknya Zora. Dan kini juga Widuri sudah membuat perjanjian dan menyembah setan. Di kamar, Ninda tersadar dan di sini Pusekar menjelaskan yang terjadi sebenarnya. Di tempat lain, Dava diajak bikin anak oleh Widuri. Widuri sangat ingin memiliki anak karena dulu semasa dia hidup dia tidak pernah merasakan seperti apa memiliki anak. Widuri pun menggoda Dava, namun Dava tidak tergoda sedikit pun. Lalu Pusekar menyuruh Ninda untuk menyusul Aska, namun mereka berdua tidak bisa menahan amukan Widuri hingga mereka dibuat babak belur olehnya. Di tempat lain, Ninda sampai di tempat kejadian dan Aksa menyuruh Ninda mengambil tumbalnya dan Ninda pun mengambilnya. Zora mencoba untuk mengambil alih tubuhnya, namun Widuri mengancam Zora. Dia akan membunuh Dava dan Pusekar. Zora pun tidak bisa berkata-kata lagi. Setelah mendengar itu, Pusekar pun tersadar dan segera menghentikan Widuri. Namun Pusekar tidak mampu melakukan itu seorang diri. Kekuatan Widuri sangat kuat dan itu bukan tandingannya. Satu-satunya cara adalah dengan cara membakar jasadnya Widuri. Dan akhirnya Ninda pun kembali ke sana dengan membawa tulang belulangnya. Mereka pun kemudian bekerja sama untuk menghentikan Widuri, dan Pusekar pun akhirnya berhasil membakar tulangnya Widuri. Widuri pun akhirnya berhasil disingkirkan, dan Zora akhirnya tersadar dan kembali ke dalam tubuhnya.
Namun Ibu Sekar mengatakan kalau semua ini belum selesai. Mereka pun pada akhirnya memutuskan untuk menjual rumah lama mereka dan bos Aksa ditangkap karena kasus pelanggaran etika dan HAM, dan Zora akhirnya menikah dengan Aksa. Hingga pada beberapa bulan kemudian mereka tengah mengandung seorang anak. Mereka sangat bahagia menanti kelahiran anak mereka. Lalu Linda mengatakan kepada Zora kalau bakal ada sesuatu yang sangat gelap sekali yang bakal datang kepada mereka. Ternyata Widuri masuk ke dalam tubuh manusia. Itu adalah rencananya setan, dan terkuaklah bahwa ternyata dulu kakek neneknya Zora menjanjikan sesuatu kepada setan kalau dia bersedia membantu melahirkan anak setan ke dalam dunia. Dan anak yang tengah dikandung oleh Zora itu adalah anaknya setan. Film pun berakhir, Lur.